Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imro'atul Hasanah. Nah, akan menjelaskan tentang pengertian RPP, tujuan RPP dan fungsi RPP. Nah, langsung saja, apa sih RPP itu? Nah, RPP itu adalah sebuah perangkat yang merupakan perangkat untuk pembelajaran yang harus disusun oleh seorang guru. Nah, yang isinya tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, dengan adanya RPP ini, kita bisa mencapai hasil belajar yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, di sini saya juga memiliki beberapa pendapat menurut para ahli. Nah, mengenai tentang apa sih RPP itu. Yang pertama ada pendapat dari para ahli yang bernama Kunadar. Nah, Kunadar ini berpendapat bahwa RPP itu adalah suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dengan melalui silabus. Nah, yang kedua ada menurut para ahli Sims dan Ragan. Nah, RPP itu merupakan suatu proses sistematis yang berpikir dalam menjelaskan prinsip belajar dan pembelajaran yang akan dirancang, rancangan yang sudah dijadikan bahan dan aktivitas pembelajaran, sumber informasinya, dan evaluasi. Yang ketiga ada menurut Muslih. Nah, menurut Muslih bahwa RPP itu adalah menyatakan suatu rencana pembelajaran mata pelajaran berdasarkan materi yang akan diterapkan guru. Terdapat peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada menurut para ahli Mulyasa. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran itu adalah suatu hakikatnya yang merupakan jangka pendek, mingguan atau harian untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa sih yang akan dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang selanjutnya ada pendapat dari Muslimin Ibrahim. Nah, dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran itu sudah ditentukan dalam silabus. Nah, jadi guru harus menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP ini merupakan suatu pegangan bagi seorang guru untuk dalam melaksanakan pembelajaran yang baik di kelas, laboratorium, ataupun di lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Nah, jadi dalam RPP secara rinci harus memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber pembelajaran, dan penilaian. Nah, dari berbagai pendapat yang sudah saya terangkan, dapat disimpulkan bahwa suatu rencana yang disusun secara sistema RPP itu adalah suatu rencana yang dapat disusun secara sistematis dengan mengacu pada silabus. Nah, yang tujuannya untuk menginformasikan segala aspek dari berbagai kegiatan belajar mengajar yang ada di dalam kelas. Nah, jadi RPP itu adalah suatu pegangan yang sangat membantu guru untuk melakukan proses pembelajaran secara tertata. Nah, jadi rencana pembelajaran itu disusun untuk kebutuhan guru. Untuk kebutuhan guru yang dalam melaksanakan tugas mengajarnya dalam kelas. Jadi dengan demikian, rencana pembelajaran itu merupakan kegiatan yang menerjemahkan kurikulum sekolah ke dalam kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut bahas tentang tujuan RPP. Tujuan RPP adalah yang pertama ada mempermudah bagi seorang guru, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar. Dengan adanya RPP itu bisa mempermudah
seorang pendidik untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang ada di kelas, karena di RPP itu sudah jelas ya kegiatan pendahuluannya itu apa, kegiatan intinya apa, materinya apa. Jadi sangat mempermudah bagi seorang pendidik. Nah, dan juga tujuannya bisa dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan bergaya guna, maka guru itu akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa RPP itu adalah sangat-sangat penting dan berguna bagi seorang guru. Nah, fungsi RPP itu apa? Fungsi RPP itu adalah sebagai acuan bagi seorang guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran, supaya kegiatan pembelajarannya menjadi lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidho Makfiro dengan NIM T2018-4045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari pembelajaran Al-Quran Hadis di MI. Jadi, pembelajaran Al-Quran Hadis di MI itu merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk memahami dan juga mengamalkan Al-Quran, sehingga siswa itu dapat atau mampu membaca dengan baik dan juga menerjemahkan, mengumpulkan isi kandungan, menghafal, dan juga dapat memahami dan mengamalkan hadis-hadis yang akan diberikan oleh guru. Nah, sebagai bagian dari pembelajaran agama Islam, Al-Quran Hadis ini menekankan pembelajaran pada membaca dan juga menulis Al-Quran dan juga hadis. Nah, agar apa? Agar siswa itu dapat membaca dan juga menulis Al-Quran dan juga hadis itu dengan baik dan juga benar, gitu. Serta dapat menghafal surat-surat pendek yang sudah tercantum dalam kurikulum. Nah, juga dapat mengamalkan hadis-hadis tentang, misalnya tentang akhlak mulia, tentang apa lagi? Tentang ibadah atau toharoh gitu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwasanya untuk zaman sekarang ini yang urgent atau yang sedang genting yaitu tentang pengaplikasian pembelajaran akhlak bagi siswa atau generasi yang akan mendatang gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan RPP Kudris berdasarkan kurikulum 2013. Yang pertama, mengkaji silabus pada Kurnas atau bisa disebut dengan kurikulum nasional. Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD sesuai dengan aspek KI. Aspek KI di sini yaitu sikap kepada Tuhan, sikap kepada diri sendiri, dan terhadap lingkungan. Kemudian pengetahuan dan keterampilan. Untuk mencapai KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan siswa secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses kegiatan siswa yang merupakan rincian dari eksplorasi, observasi, dan konfirmasi. Kemudian langkah-langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan. Langkah yang kedua yang dilakukan dalam pengembangan RPP Kudris sesuai dengan kurikulum 2013 adalah menentukan tujuan. Menurut tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan mencakup pada indikator paling tidak
mengandung dua aspek, yaitu audien, peserta didik, dan aspek kemampuan. Yang langkah-langkah yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Mengkaji, mengembangkan kegiatan pembelajaran, hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah yang keempat yaitu penjabaran jenis penilaian. Penilaian dilakukan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penjabaran jenis penilaian dalam RPP harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Misalnya, jika peserta didik diberi tugas untuk melakukan pengamatan di lapangan, maka penilaian yang dilakukan adalah penilaian mengenai proses pengamatan dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian langkah-langkah yang kelima yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasaan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Kemudian langkah-langkah yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Nah, menentukan sumber belajar adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya sesuai dengan pendapatan di atas. Sumber belajar yang digunakan tidak hanya buku pelajaran saja, akan tetapi sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran dapat berupa majalah, media elektronik, lingkungan belajar, dan lain-lain. Kemudian di sini saya juga menjelaskan tentang standar kompetensi dan standar kompetensi dasar DMI. Yang pertama ada standar kompetensi dasar dari kelas 1 semester 1 yaitu menghafal surat-surat pendek secara benar dan fasih. Nah, standar kompetensi dasarnya yaitu menghafal surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan surat Al-Lahab. Kemudian standar kompetensi dasar yang lain yaitu menghafal surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan surat Al-Lahab secara benar dan fasih. Kemudian standar kompetensi dari kelas 1 semester 2 yaitu memahami huruf hijaiyah dan tanda bacaannya. Nah, standar kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi huruf hijaiyah dan tanda-tanda bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliza Fauziah, NIM T2018-4063. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di madrasah ibtidaiyah
adalah pendidikan agama Islam yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan peradaban dunia. Sedangkan aspek utama pada kurikulum 2013 yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan indikator yang berbasis scientific approach dan authentic assessment. Kurikulum 2013 ini juga memiliki beberapa karakteristik yang lebih menekankan pada pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Struktur kelompok mata pelajaran PAI di Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah itu terdiri dari Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab yang saling terkait dan saling melengkapi. Meski masing-masingnya itu memiliki karakteristik, Al-Quran Hadis sebagai salah satu mata pelajaran PAI yang memiliki penekanan pada kemampuan membaca dan menulis Al-Quran dan Hadis dengan benar, serta hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran untuk pengenalan arti atau maknanya secara sederhana, dan hadis-hadis tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan pembiasaan. Mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan, dan menggemari membaca Al-Quran dan Hadis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah meliputi yang pertama yaitu pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya serta pengalamannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman dan pengamalan melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, menyayangi anak yatim, sholat berjamaah, dan lain-lain. Secara substansial, mata pelajaran Al-Quran Hadis di sini itu memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan agama Islam dan bahasa Arab sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi adalah dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu, dan pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar yang menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu atau integral, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi, dan lain-lain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kurikulum Al-Quran Hadis Madrasah Ibtidaiyah dikembangkan dengan pendekatan sebagai berikut. Di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama, lebih menitik beratkan target kompetensi dari penguasaan materi. Yang kedua, lebih mengakomodasikan keberagaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia. Dan yang ketiga, memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini mata pelajaran Al-Quran Hadis pada Madrasah Ibtidaiyah berfungsi yang pertama untuk menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik membaca dan menulis Al-Quran. Yang kedua, mendorong, membimbing, dan membina kemampuan dan kegemaran untuk membaca Al-Quran dan Hadis.
Ketiga, menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam perilaku sehari-hari. Dan yang terakhir, memberikan bekal pengetahuan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang setingkat lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.